Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Dan pagi hari ini kita akan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah live streaming ini. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan dapat memberi damai sejahtera dan sukacita dan menyembuhkan kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini menyaksikan live streaming ini Tuhan. Kami percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang ada menyaksikan ini Tuhan diberkati oleh-Mu dan mereka menerima lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sertai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara, kita akan menyembah Tuhan dan memuliakan namanya di saat pagi hari ini. Betapa saat indah kita bisa bertemu dengan Dia, bertemu muka dengan muka. Saat pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan namanya. Sama-sama kita angkat pujian ini dan katakan, saat berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
Tuhan nama-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Kuduslah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan di saat pagi hari ini, sebab Engkau adalah Allah yang kudus di dalam hidup kami. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, di takhta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming ini, sama-sama kita katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di takhta suci-Mu
malam hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan dan bisa berkumpul di ibadah online pagi hari ini. Sesuai dengan tema bulan Mei di Zion Church of Christ, kita akan belajar mengenai integritas. Bagaimana menjadi individu pribadi yang memiliki integritas dalam Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita buka ayat renungan minggu ini yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 21. Mari kita baca bersama. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Semoga ayat ini mengingat kita untuk senantiasa memikirkan yang baik dimanapun kita berada. Mari kita juga satukan hati kita untuk beberapa pokok doa. Buat yang berdoa supaya bisnisnya diberkati lancar, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus, agar hanya Engkau yang menjaga, menyertai, dan memberikan berkat kepada bisnisnya dan kelancaran. Buat yang berdoa untuk hikmat mengelola keuangan, kami percaya hikmatnya daripada Engkau saja Tuhan yang memampukan dia untuk bisa mengelola keuangannya dengan baik. Untuk yang berdoa kesehatan orang tuanya, kami mau menyerahkan kesehatan orang tuanya ke dalam tangan-Mu Yesus, dan kami percaya Engkau yang menjaga senantiasa. Selain itu kami juga mau mengucap syukur Tuhan atas jawaban doa-doa berikut ini. Buat yang telah pulih dari sakit perut yang kronis, sakit leher, sakit pinggang, puji Tuhan, Engkaulah tabib ajaib kami Yesus. Buat yang telah memulai bisnis tokonya, yes, semuanya karena kemurahan hati-Mu saja Yesus. Buat yang telah diberkati dengan kehamilan, kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah terhadap keluarga ini. Terima kasih Yesus. Kami percaya berkat yang sama telah Engkau siapkan untuk kami semua. Amin. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan perjamuan kudus, mari kita sama-sama angkat pujian ini. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilih hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Jiwaku
berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan yang kutinggikan, Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luluh berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang saya dapat berjumpa kembali dengan saudara di dalam siaran online streaming di saat hari Minggu ini di tanggal 10 Mei di tahun 2020. Saya tetap berdoa bahwa saudara tetap dalam keadaan baik-baik saja walaupun Anda tetap ada di rumah. Biarlah gereja yang menghampiri saudara, biarlah gereja yang selalu jadi berkat, menjadi saluran, juga menjadi jalan keluar atas segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Dan di pagi hari ini, tentunya kita akan memulai terlebih dahulu, yaitu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah diberkati di dalam pujian dan penyembahan. Saya percaya hadirat Tuhan hadir bersama-sama dengan setiap kita. Di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, hadirat Tuhan berkarya dan menjangkau, menjamah setiap kita. Nah, pagi hari ini kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan mari kita siapkan terlebih dahulu, yaitu sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan firman Tuhan terlebih dahulu buat saudara yang terambil di dalam Bilangan pada pasal yang ke-6, pada ayat yang ke-26 dikatakan begini, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Wow, saya percaya bahwa setiap hari di dalam Kristus kita selalu damai sejahtera. Itulah yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita shalom-nya, memberikan kita damai sejahteranya. Dan saya percaya bahwa sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus yang Anda dan saya terima akan mengingatkan kita akan segala kabar baik, akan segala jaminan yang Tuhan jaminkan bagi setiap kehidupan Anda dan saya. Mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini, di hari Minggu ini Tuhan, di tanggal 10 Mei di tahun 2020. Kami percaya Tuhan bahwa situasi apapun, kondisi apapun tidak akan pernah merubah kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sangat mengasihi kami. Maka karena itu Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa setiap anak Tuhan di mana saja mereka berada, di kota yang berbeda, di negara yang berbeda, di wilayah manapun, mereka tetap di dalam lawatan, mereka tetap di dalam kuasa, mereka tetap di dalam pertolongannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat rotinya saja di atas kepala kita. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus,
Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa dan rohku, akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami bersama dengan keluarga selalu sehat sempurna, tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar sakit. Maka mulai hari ini kami dibekali dengan umur yang panjang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ingat sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus ini juga anak-anak saudara juga dapat diberikan, anak-anak saudara juga dapat menikmati sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus ini. Mari kita mau angkat, yaitu anggur ini kita mau angkat, kita mengatakan bahwa ini menjadi darah Yesus. Kita mengimani kuasa darah Yesus memproteksi, memagari kita, memeteraikan kita menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji benar-benar bertobat, yaitu menjaga kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni. Dan yang kedua, kami berdoa Tuhan, nama kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara dimanapun kami berada, melangkah dijagai pasukan malaikat. Aku tolak santet, aku tolak hipnotis, aku tolak kuasa gelap, roh jahat, santet, iblis, kuasa gelap kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa saja yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami kerjakan, dibuat Tuhan pasti berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara juga siapkan, yaitu sakramen minyak. Tuhan juga yang telah memberikan perintah kepada para murid-muridnya untuk mendoakan orang sakit, juga menumpangkan tangan atas mereka, mengenakan sakramen minyak ini. Bahkan juga, yaitu mengusir setan-setan. Saya terlalu yakin dan saya terlalu percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan juga dinyatakan. Kita juga bisa berdoa buat segala virus-virus berbahaya apapun juga. Percayalah, Tuhan menjaminkan buat setiap kita, maka jaminan Tuhan membuat hati kita bergembira. Karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu saya percaya bahwa setiap hari Tuhan memberikan kegirangan buat setiap kita akan janji dan jaminan yang Dia sediakan. Mari angkat minyaknya sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan, setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Kami tolak setan, kuasa gelap, roh jahat. Kami tolak santet, guna-guna. Bahkan kami tolak virus COVID-19. Segala virus berbahaya, virus mematikan tidak berkuasa bagi kami. Bahkan seluruh keluarga kami dipagari, dijagai, dan dilindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Silakan boleh diteteskan di atas kepala saudara. Sekali lagi juga, bagikan juga kepada anggota keluarga, bagi sanak famili, bagi siapa yang ada bersama dengan saudara pada saat mengikuti ibadah live streaming ini. Tumpangkan tangan buat mereka, kasih minyaknya, berdoa bersama-sama, lepaskan perkataan kuasa, lepaskan perkataan mujizat, dan percayalah bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan, setiap firman yang kita lepaskan, Alkitab menjaminkan bahwa apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala sesuatunya dan pastinya berhasil. Haleluya. Saya percaya bahwa ketika anak-anak Tuhan berdoa, karena kita menyatakan bahwa bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Jadi ketika kita mengimaninya, pada waktu kita mempercayainya, maka kuasa mujizat Tuhan pasti terjadi di dalam setiap doa dan pengharapan setiap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sekali lagi kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami agungkan di dalam Yesus Kristus menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di surga. Di hari Minggu ini Tuhan, kami beribadah bersama dengan keluarga di tempat kami masing-masing. Aku berdoa lawatan Tuhan dinyatakan, hikmat Tuhan dicurahkan, bahkan Roh Kudus yang ambil alih dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Ajari setiap kami, singkapkan segala sesuatunya, bukakan segala sesuatunya, dan berikan kami roh untuk tunduk taat, untuk mengikuti
apa yang firman Tuhan katakan untuk kami bergerak di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, maka aku berdoa juga siapapun yang mengikuti siaran ini, agar Roh Kudus tutup bungkus mereka, dan juga agar mereka terkonsentrasi kepada firman Tuhan. Segala bentuk kuasa gelap, roh jahat yang ingin coba mengganggu jalan ibadah, yang coba mengganggu konsentrasi mereka, aku halau, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semuanya terkonsentrasi penuh kepada kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, makasih Bapa, aku yang menyampaikan firman Tuhan diurapi dan sederhanakan setiap kata kalimat, sehingga anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Sepanjang bulan Mei ini, saudara, kita akan membahas mengenai integritas. Dan ini menjadi penting bahwa integritas menjadi bagian daripada 7 nilai yang akan kami bahas dari mulai bulan ini sampai dengan bulan November di tahun 2020 ini. Dan nilai-nilai ini penting untuk kita praktekkan, karena ini merupakan bagian daripada pendewasaan iman ketika kita mempraktekkan nilai-nilai tersebut. Dan kita akan berbahas di sepanjang bulan Mei ini tentang integritas. Apa sih itu tentang integritas? Apa itu integritas? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau saya coba membahasakannya secara sederhana, itu disebut dengan integritas adalah menjadi seseorang yang konsisten dalam tindakannya, dalam metodenya, dalam prinsip, harapan, dan hasil yang akan dia capai. Dan itu di dalam kejujuran sepanjang waktu di dalam kehidupannya dia. Integritas berarti berketetapan dan menjadi konsisten pada setiap bagian yang dikerjakan oleh orang tersebut, sehingga akan terbangun kebiasaan yang berkualitas tinggi. Itu dia dengan yang disebut dengan integritas. Lalu sebaliknya, kalau orang yang tidak berintegritas itu disebut dengan apa? Nah, untuk itu judul yang saya bawakan hari ini, yaitu judulnya adalah Hupokrites, atau dalam tanda kurung di situ disebut dengan topeng. Ya, itu disebut dengan munafik. Jadi, integritas lawannya adalah bukan tidak berintegritas. Integritas lawannya adalah munafik. Nah, hupokrites inilah yang akan kita bahas di hari ini. Kata munafik itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yang berarti hupokrites. Tulisannya berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu hupokrites. Kata ini sebenarnya yaitu merujuk kepada aktor yang bermain drama di dalam sebuah teater. Dalam teater kuno di zaman Yunani, setiap aktornya itu menggunakan topeng-topeng yang menggambarkan watak dari seseorang yang dia perankan. Itu berarti bahwa orang tersebut tidak menunjukkan wajah dia yang sesungguhnya, melainkan dia menggunakan wajah orang lain atau sikap yang berbeda dari dirinya sendiri dengan tujuan agar mendapatkan pujian daripada peran yang dia praktekkan. Itu yang disebut dengan hupokrites. Nah, dunia ini cenderung mengarahkan agar setiap orang hidup di dalam berbagai wajah. Kenapa saya berani berkata demikian? Saya pernah diberitahu oleh seseorang pada waktu dia ada di dalam sebuah pendidikan, di dalam pendidikan tertentu yang dia jalani dalam beberapa tahun yang dia jalani. Dia didoktrin, dia diajarkan bahwa untuk mereka terbiasa memiliki yang namanya 1000 wajah. Punya 1000 wajah artinya memiliki sikap yang berbeda-beda ketika berhadapan dengan orang lain atau di dalam lingkungan-lingkungan yang berlainan. Mereka didoktrin seperti itu. Itu di dalam hal yang mereka harus lakukan. Nah, apalagi sekarang Anda dan saya, kita ada di zaman yang disebut dengan zaman postmodern. Apa sih zaman postmodern? Zaman postmodern adalah di mana media dengan realita itu tidak ada lagi batas sebenarnya. Batasnya sudah runtuh. Jadi tidak jelas lagi mana yang sebenarnya media dari dunia maya dengan realitas. Artinya di dalam zaman postmodern itu tidak ada sesuatu yang mutlak. Jadi kebenaran versi seseorang dengan versi yang lain itu tidak bisa dijadikan hal yang mutlak. Artinya orang satu berkata dia mengklaim dia benar, yang lain juga bisa mengklaim dia benar. Artinya kalau salah satu benar, bukan berarti salah satu salah. Dua-duanya bisa benar, menurut versinya masing-masing. Artinya, kebenaran itu diklaim menjadi milik pribadi dalam artian, menurut pemahaman orang dia benar, ya sudah dia benar menurut versinya dia sendiri. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Itu adalah di zaman
modern. Nah, artinya kita mau menjadi apa ya terserah kita. Mau menjadi bentuk seperti apa, wajah kita seperti apa, kelakuan kita seperti apa, itu kita sendiri yang menentukannya. Itulah di zaman yang disebut dengan zaman postmodern. Lalu pertanyaannya begini, apakah kita juga mau menjadi sama dengan dunia ini yang memberikan contoh seperti itu, yang mengarahkan kita untuk menjadi mirip dengan dunia? Oke, apakah kita mau menjadi hipokrites, yaitu menjadi orang yang kita sebut dengan munafik tadi? Nah, kabar baiknya saudara yang dikasih Tuhan bahwa kita memiliki teladan, kita memiliki seorang yang menjadi contoh panutan kita. Dan dia adalah Yesus Kristus. Di mana dari sejak awal kedatangannya ke dalam dunia, segala sesuatu yang Yesus lakukan selalu berada di dalam sebuah prinsip, yaitu prinsip komitmen dan prinsip ketaatan. Yesus tidak pernah berubah-ubah. Dia adalah pribadi yang konsisten. Itu dia. Makanya kita memiliki contoh teladan. Di mana dunia hari-hari ini berubah terus, tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dialah Yesus yang selalu sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kitab Ibrani pada pasal 13, pada ayat yang ke-8 berkata begini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ayat telah mengatakan demikian. Ini memberikan angin segar buat setiap orang percaya bahwa kita masih bisa menjadi orang yang berintegritas sebenarnya. Di tengah dunia yang, kalau boleh saya katakan, banyak wajah yang tidak bisa menunjukkan kebenaran secara mutlak. Setiap kita dipilih, setiap Anda dan saya kita dipilih dan ditebus oleh darah Yesus, bukan untuk menjadi sama dengan dunia ini, melainkan untuk menjadi sama dengan Sang Penebus itu sendiri, yaitu menjadi sama dengan Yesus. Serupa dalam hal apa? Dalam hal karakternya Yesus. Agar kita menjadi teladan bagi setiap manusia yang ada di dunia ini tentunya. Karena dunia perlu terang, dunia perlu petunjuk, dunia perlu contoh. Dan siapa yang bisa mencontohkan? Anda dan saya, kitalah yang bisa menjadi petunjuk, kitalah yang bisa memberikan contoh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada sebuah pengalaman yang saya akan coba bagikan kepada saudara mengenai salah satu rasul yang dapat dijadikan contoh. Yaitu kisah mengenai Rasul Petrus yang terlibat dalam sebuah perselisihan dan mengenai sikapnya yang dianggap munafik. Mari coba kita lihat di dalam tulisannya Paulus di dalam Galatia pada pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Ini merupakan tulisannya Paulus. Dikatakan begini, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab dia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, latar belakang perikop ini dimulai dengan mengisahkan tentang Petrus dan Barnabas, serta orang-orang Kristen Yahudi yang mengadakan perjamuan makan dengan orang-orang Kristen yang non-Yahudi yang ada di kota Antiokhia. Terlihat bahwa dari ayat ini mereka, Petrus dan orang-orang Kristen Yahudi lainnya, mereka terbiasa mengadakan perjamuan makan. Dan itu perjamuan makan dengan orang-orang non-Yahudi. Dan itu fine-fine saja yang dilakukan oleh Petrus bersama-sama dengan mereka. Tetapi menjadi berbeda pada suatu ketika kelompok Yakobus yang datang dari Yerusalem, yaitu ketika mereka datang ke Antiokhia, Petrus menjadi takut. Reaksi Petrus justru menjadi takut. Mungkin kelompok Yakobus ini adalah orang Kristen yang masih memegang tradisi Taurat dengan ketat. Yang mana tradisi orang Yahudi itu mengharuskan bahwa setiap orang Kristen Yahudi itu tidak bergaul erat dengan orang Kristen yang tidak bersunat. Itu standarnya orang Yahudi demikian. Nah, Petrus lalu tidak mau duduk lagi satu meja makan dengan orang-orang Kristen yang non-Yahudi. Ini menjadi menarik, saudara dikasih Tuhan. Kenapa demikian? Karena kata yang dituliskan oleh Paulus, kata yang dituliskan adalah kata mengundurkan diri,
itu bermakna bahwa Petrus mundur secara perlahan dan dia mencari posisi yang aman. Dia mundur secara perlahan dan mencari posisi yang aman. Dengan demikian, Petrus sedang berusaha mengamankan dirinya sendiri. Ya, Petrus sedang berusaha mengamankan dirinya sendiri. Dan ini menjadi masalah sebenarnya, karena yang melakukannya adalah seorang pemimpin. Petrus, rasul, dia pemimpin. Oke, di mana Petrus ini bukan orang biasa. Oh, Petrus ini adalah orang yang Tuhan pilih secara langsung. Yesus yang memilih dia untuk menjadi rasul. Dan dia mendapatkan mandat dari Yesus untuk memimpin kawanan yang ketika Yesus akan pergi ke sorga, diberikan mandat kepada Petrus untuk dia akan mengelola orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Kalau mungkin orang biasa saja yang bukan Petrus, mungkin nantinya efeknya nggak terlalu besar ya. Tapi ini menjadi berbahaya sekali ketika Petrus yang melakukan itu. Kita lihat di dalam Lukas 22 pada ayat yang ke-32, Yesus mengatakan ini kepada Petrus. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Berarti Petrus adalah seorang pemimpin yang memiliki tugas untuk menguatkan orang. Oke. Lalu lagi ada statement lagi yang disampaikan Yesus mengenai Petrus dalam Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lihat, penyebutan buat Petrus luar biasa. Orang ini disebut oleh Yesus sebagai batu karang yang teguh, yang tidak akan bergoncang, yang tidak akan berubah dengan segala situasi apapun juga. Petrus bukanlah seorang rasul yang biasa-biasa saja. Ia seorang yang memiliki pengalaman rohani yang hebat, yaitu setelah pencurahan Roh Kudus misalkan di loteng Yerusalem. Petrus berani berdiri dan berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi. Dan satu kali dia berkhotbah, 3.000 orang langsung memberi diri untuk dibaptis. Bukan hanya sampai di situ, Petrus juga melakukan mujizat, yaitu Tuhan memakai Petrus pada waktu Petrus masuk ke dalam bait Allah, di depan gerbang pintu bait Allah. Ada seorang yang lumpuh, begitu berjumpa dengan Petrus, Petrus berkata, apa yang kumiliki kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, bangkit berdiri dan berjalanlah. Maka orang yang lumpuh itu bisa berjalan, saudara. Dan itu menjadi luar biasa apa yang dikerjakan oleh Petrus. Saudara bisa lihat nanti di dalam Kisah Para Rasul 3 pada ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hebat Petrus pengalamannya. Tetapi di sini Petrus telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia percaya. Apa sebenarnya yang menjadi ketakutannya Petrus? Kenapa Petrus menjadi takut ketika kelompoknya Yakobus datang? Itu menjumpai dia. Yang pertama adalah Petrus takut kalau dia dicap sebagai pelanggar hukum Taurat. Itu yang ditakutkan oleh Petrus. Dia takut dianggap sebagai orang yang melanggar hukum Taurat. Yang kedua, Petrus takut menjadi pribadi yang tidak menyenangkan kelompok Yakobus. Dan yang ketiga, Petrus takut akan diserang oleh orang-orang dari kelompoknya Yakobus. Intisari daripada ketakutannya Petrus adalah ini, bahwa Petrus lebih menjaga image-nya dia dibandingkan Petrus menjaga integritasnya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, kelakuanmu atau kelakuannya dia itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Itu yang Paulus katakan kepada Petrus. Ini yang disebut dengan kemunafikan. Karena integritas itu sendiri berarti kebulatan, keutuhan, kesamaan antara apa yang diimani dengan apa yang dilakukan di dalam perbuatan. Kira-kira saudara pernah berhadapan dengan situasi ini? Atau pernah melihat orang-orang yang seperti ini? Ya, saudara bisa lihat, orang yang rohani seperti Petrus saja ternyata bisa terjebak dengan area seperti ini. Artinya setiap kita akan berhadapan dengan situasi seperti ini sebenarnya. Banyak para pemimpin sebenarnya tidak memiliki kondisi, yaitu integritas. Mereka lebih, kita tergoda untuk menjaga image kita dibandingkan kita menjaga integritas kita. Kita ketakutan dengan orang ngomongin kita apa dan segala macam. Kalau saya mau katakan bahwa itu berbicara mengenai keegoisan. Banyak orang egois sebenarnya, lebih mementingkan diri dia daripada mementingkan kepentingan orang lain yang ada di sekitar dia. Tidak demikian anak-anak Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk menjaga image kita. Kita dipanggil untuk menjaga integritas yang Tuhan percayakan buat kita. Di dalam kekristenan, saya beri poin penting ini. Di dalam kekristenan, kemunafikan sangat perlu untuk diwaspadai. Catat baik. Ya kan? Saya akan berkata sama saudara, waspadalah, waspadalah. Kemunafikan itu adalah
sesuatu yang perlu untuk diwaspadai. Apa alasannya? Yang pertama, kemunafikan itu cepat menular. Waspadai dengan kemunafikan. Karena kemunafikan itu cepat menular. Kemunafikan itu seperti virus yang mudah menyebar dengan cepat. Contohnya adalah pada saat waktu Petrus mengundurkan diri. Tidak mau duduk makan lagi dengan orang Kristen non-Yahudi. Segera apa yang dilakukan oleh Petrus diikuti oleh siapa? Oleh orang-orang Kristen Yahudi lainnya. Mereka langsung tidak mau duduk makan lagi dengan yang non-Yahudi. Mereka mulai menjauh. Dan lihat, Barnabas pun dikatakan juga ikut terlibat dengan apa yang dilakukan oleh Petrus. Dia ikut juga. Jadi pada dasarnya, saudara kasih Tuhan, manusia adalah pemain sandiwara yang, kalau saya katakan pemain sandiwara yang ulung ya. Walaupun kematian Kristus telah menyucikan hati kita, namun kita perlu waktu sebenarnya. Kita perlu latihan. Dan kita perlu perjuangan yang gigih untuk apa? Untuk berani melepaskan ini dia. Topeng demi topeng yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya selalu katakan, itu buat diri saya sendiri juga. Saya harus melepaskan dalam artian topeng juga. Jangan sampai saya juga menjadi seorang pemimpin yang modelnya seperti yang salah tadi yang dilakukan oleh Petrus. Kita dituntut menjadi orang yang menjaga integritas, bukan menjaga image kita. Tapi parahnya sebenarnya, seringkali pada waktu seseorang terpojok atau tersudut, maka dengan cepat kita kembali mengenakan topeng-topeng lama kita. Berhasil atau gagalnya sebuah gereja atau komunitas sebenarnya itu bukan sekedar karena sistem manajemen yang kurang memadai atau manajemen yang baik. Tetapi itu penting, manajemen itu penting. Melainkan, saudara yang kasih juga, penentu utamanya adalah nilai apa yang sebenarnya dipegang oleh seorang pemimpin. Jangan sampai gereja tidak ada bedanya dengan pentas teater di mana para pemimpinnya hanya sibuk berganti-ganti topeng. Saya bukan pelayan Tuhan yang baru, saudara. Saya sudah cukup lama memperhatikan bagaimana gereja berjalan. Saya percaya bahwa keadaan situasi hari ini, keadaan seperti ini di mana gereja tidak ada aktivitas, semuanya tertutup. Sebenarnya ini menjadi satu pembahasan, satu yang namanya saya katakan pembelajaran buat kita. Untuk kita melihat ke dalam, untuk kita memperhatikan diri kita. Apakah selama ini kita cuma pentas di hadapan orang? Apakah kita cuma mengenakan topeng saja di dalam apa yang kita lakukan di dalam dunia pelayanan kita? Justru ini menjadi introspeksi diri kita. Untuk kita belajar dan mengubah hidup kita. Bukan lagi menjaga image, tapi kita berubah untuk berintegritas di dalam apapun yang kita lakukan. Itu alasan pertama kenapa kita perlu mewaspadai kemunafikan. Alasan yang kedua kenapa kita waspada akan kemunafikan. Karena kemunafikan itu memudarkan kekuatan Injil. Ya, kemunafikan memudarkan kekuatan Injil. Apa yang dilakukan Petrus tentu saja menjadi kekecewaan orang Kristen yang non-Yahudi. Tadinya bersama-sama semeja makan. Tiba-tiba Petrus mundur meninggalkan mereka. Maka mereka tentunya akan kecewa dan mereka berpikir begini, saudara. Oh, jadi ternyata untuk diterima oleh Tuhan, untuk diselamatkan oleh Tuhan, ternyata perlu mengikuti adat istiadatnya orang Yahudi berarti. Berarti yang kurang adalah apa? Karena kami non-Yahudi, itu tidak disunat, berarti kami harus ikut untuk disunat seperti orang Yahudi, baru kami diterima oleh Tuhan. Dengan demikian, berarti Injil menjadi tidak sempurna. Kenapa? Karena Injil tidak sempurna, perlu ada penambahan satu lagi, yaitu Injil plus sunat. Lihat baik-baik. Injil, kekuatannya jadi pudar karena orang Kristen yang munafik. Ya, berapa banyak orang-orang Kristen yang hidupnya munafik, malahan akhirnya bukannya membuat Injil itu menjadi dampak yang besar, malahan membuat orang menjadi malas dan menjadikan orang-orang berpikir bahwa berarti kelakuan seperti itu diperbolehkan ya. Jadi ya, saudara, saya jumpai ada banyak orang Kristen yang modelnya jadinya mereka jadi semena-mena dengan kehidupan moral mereka. Mereka menjadi berpikir, nggak apa-apa dong melakukan hal-hal yang masih salah dan segala macam. Toh dia saja sebagai pemimpin masih melakukan hal-hal yang A, B, C, melakukan hal-hal yang masih salah. Jadi kalaupun saya melakukan hal yang salah, ya mereka para pemimpin, mereka juga memiliki kehidupan yang seperti itu. Lihat dampak daripada kemunafikan, memudarkan Injil. Waspada. Waspada yang ketiga adalah alasannya
kemunafikan itu menghalangi orang untuk datang kepada Kristus. Yesus menegur keras kepada orang-orang yang munafik. Siapa? Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang ditegur dengan tajam oleh Yesus. Tetapi sebaliknya Yesus berkata lemah lembut kepada orang-orang berdosa. Mengapa menjadi berbeda? Pada waktu Yesus berbicara kepada orang berdosa terhadap orang-orang Farisi. Itu karena dampak yang besar yang ditimbulkan oleh kemunafikan. Orang Farisi mereka adalah orang-orang yang munafik, orang ahli Taurat. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mempraktekkannya di dalam kehidupan mereka. Mereka cuma sekedar tahu teorinya saja. Dan itulah dampak yang besar daripada kemunafikan. Pada waktu kecurangan orang munafik terbuka, lihat baik nih. Pada waktu seorang pemimpin yang hidupnya munafik, akhirnya orang tahu bahwa ya dia munafik, ternyata dia tidak hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Maka yang timbul adalah apa? Kekecewaan. Oke, merasa dibohongi oleh orang Kristen, merasa dibohongi oleh seorang pemimpin yang katanya pegang firman Tuhan, yang katanya A, B, C, dan segala macam, yang dia menunjukkan bahwa firman Tuhan hidup di dalam kehidupan dia. Ternyata setelah diketahui, ternyata dia tidak seperti yang dia katakan. Orang menjadi kecewa. Seorang munafik tidak saja dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan orang terhadap dirinya, tetapi juga seorang yang munafik juga membuat orang-orang kehilangan kepercayaannya juga terhadap Tuhan. Orang jadi menjauh daripada Tuhan. Lihat, dampak berbahaya daripada kemunafikan. Ada sebuah cerita, saudara, di Jerman di zaman dulu, yaitu ada seorang anak Yahudi yang kagum kepada ayahnya. Anak Yahudi ini di dalam kehidupan keluarganya, yaitu keluarga ini keluarga yang sangat saleh dan menekankan pentingnya agama sebagai pegangan kehidupan mereka. Kepala keluarganya menetapkan bahwa setiap anak-anak yang ada di rumahnya untuk taat pada ajaran agama seperti orang tuanya taat kepada ajaran agama itu. Nah, ketika anak Yahudi ini bertumbuh dan menjadi anak remaja, keluarga ini yaitu terpaksa pindah ke daerah yang lain. Nah, di lokasi yang baru itu tidak ada sinagog. Karena mereka keluarga Yahudi, tentunya mereka beribadah di sinagog. Jadi tidak ada sinagog di sana, karena tokoh-tokoh penting di tempat yang baru mereka tempati adalah, kebanyakan di sana adalah orang-orang dari gereja Lutheran. Pada suatu hari, ayahnya ini datang kepada keluarganya dan berkata, mulai hari ini, kita semua meninggalkan agama tradisi, kata ayahnya begitu. Artinya, mereka pindah dari Yudaisme dan mereka menjadi anggota gereja Lutheran. Mereka berpindah dari apa yang semula mereka pegang. Dengan alasan bahwa tindakan ini perlu dilakukan demi kesuksesan bagi bisnis mereka. Nah, anak remaja ini, saudara, yang tadinya dia begitu kagum dan pegang apa yang ayahnya katakan, menjadi marah. Anak ini menjadi kecewa dan kepahitan yang dia simpan bertahun-tahun, saudara. Dan ketika dia meninggalkan Jerman dan dia pergi ke Inggris, setiap hari kerjanya cuma dia duduk di sebuah museum, dia merumuskan idenya, dan dia mengarang buku dia. Di dalam buku tersebut, dia memperkenalkan pandangannya tentang kehidupan secara keseluruhan dan memimpikan suatu tatanan dunia yang baru. Dia memimpikan itu. Dalam buku itu ia menggambarkan bahwa agama itu adalah candu, kata dia. Agama itu bukan sesuatu yang penting. Agama justru menjadi kecanduan. Dan hari ini, saudara, ada 2 miliar lebih orang di dunia yang hidup di bawah sistem yang diciptakan oleh anak remaja yang telah menjadi dewasa itu. Dia yang hidup di dalam kepahitan itu. Ada 2 miliar lebih orang yang mengikut, yang hidup di dalam apa yang diajarkan. Siapa orang itu? Dia adalah Karl Marx yang menciptakan paham komunis. Dampak kemunafikan dari seorang ayah kita lihat di sini, yaitu yang itu ditanggung oleh miliaran orang yang tidak bisa lagi percaya kepada Tuhan. Kita dapat melihat di sini bahwa dampaknya membuat orang-orang akhirnya tidak bisa percaya lagi kepada Tuhan. Wow. Di sini kita dapat belajar bahwa menjadi seorang Kristen bukan berarti kehidupan orang tersebut langsung 100% ideal dan hidup tanpa pernah berbuat salah sama sekali. Itulah sebabnya kita perlu selalu melatih diri dalam mengendalikan segala keinginan daging, agar keinginan daging itu tidak mengekang dan mengendalikan kehidupan kita.
Persoalan Petrus yang kita lihat hari ini adalah persoalan yang kita semua akan hadapi. Tuhan memahami bahwa kita bisa saja lemah dan keluar dari jalur. Tetapi puji nama Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang hina segala kekurangan dan kelemahan kita. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Melainkan Tuhan mencari orang yang mau berpegang teguh kepada kebenaran dan selalu mau untuk mewujudkan kebenaran itu di dalam kehidupannya. Saudara kasih Tuhan, ini menjadi penting. Kehidupan ini perlu dilatih. Menjadi berintegritas bukan terjadi dengan sendirinya, tapi perlu dilatih. Kalau hari ini kita berbicara mengenai hipokrites, tentang kemunafikan, berarti kewaspadaan ini yang perlu kita jagai. Dan kita perlu menjadi perhatian penting bagi kita. Karena itu kita perlu melatih, maka kita perlu langkah. Dan hari ini saya akan coba bagikan step-stepnya buat saudara. Itu langkah bagaimana agar kita hidupnya tidak di dalam kemunafikan. Saya bagikan menjadi 3 langkah buat saudara. Yang pertama ini dia, bagaimana agar kita tidak hidup di dalam kemunafikan. Langkah yang pertama yaitu menjaga dengan pikiran yang benar. Ulangi sama-sama dengan saya, menjaga pikiran yang benar. Baik, coba kita lihat di dalam Yakobus pada pasal yang pertama, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Dikatakan begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dari teks ayat ini, bahwa Anda tidak dapat berbuat dosa, kecuali Anda berpikir berbuat dosa. Maksudnya bagaimana? Kita tidak bisa berbuat dosa kalau tidak pikirin dosa sebenarnya. Anda dicobai oleh keinginan Anda sendiri. Jadi sebenarnya seseorang dicobai oleh keinginannya dia sendiri. Itu seperti ini saudara, yaitu proses dari bayi di dalam kandungan. Oke, seorang bayi terjadi di dalam kandungan itu karena ada benih, ya, benih dari seorang pria yang membuahi sel telur yang sudah matang. Ketika sel telurnya sudah matang, kalau tidak ada sperma dari seorang pria atau benih dari pria yang membuahi, maka tidak akan pernah terjadi pembuahan dan tidak pernah ada seorang bayi yang akan dilahirkan. Jadi pada prinsipnya, saudara, bahwa dosa itu terjadi ketika ada pembuahan. Iblis akan menawarkan pikiran-pikiran yang salah, atau pengalaman-pengalaman masa lalu kita, atau apa yang kita lihat itu menjadi memori di pikiran kita, itu bisa muncul ke permukaan. Tetapi pada waktu kita tidak mengentertain, pada waktu kita tidak memikirkannya, pada waktu kita tidak membuahi pikiran itu, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya dosa, dan tidak akan pernah terjadi yang namanya tindakan yang salah. Termasuk dengan yang namanya kemunafikan ini. Lihat baik-baik, ini contohnya. Seorang menjadi munafik karena dia menaruh apa? Menaruh perenungan kepada hal-hal yang salah, lebih daripada dia memikirkan tentang hal-hal yang benar. Seorang menjadi munafik karena apa yang biasa dia dengar. Hati-hati dengan apa yang Anda dengar. Itu yang akan menentukan kita menjadi munafik atau menjadi tidak munafik. Dalam Markus 4 ayat 24, Yesus berkata begini, camkanlah apa yang kamu dengar. Hati-hati dan waspadai dengan berita apa yang kita mau dengar. Informasi apakah yang kita mau dengarkan dan menjadi perhatian utama bagi kita. Jika yang kita lakukan adalah terus-menerus merenungkan firman Tuhan, maka yang dapat Anda lakukan adalah Anda akan menjadi kuat dalam kepercayaan Anda kepada Tuhan. Sesederhana itu. Tapi jika saudara atau kita tergoda untuk menjadi munafik, itu karena kita telah memikirkan tentang sesuatu selain daripada firman Tuhan itu sendiri. Jadi orang menjadi munafik sebenarnya karena dia memikirkan hal-hal yang di luar firman Tuhan sebenarnya. Seperti kalau saudara lebih banyak mendengarkan atau menonton televisi tentang berita-berita negatif, itu yang menjadi perenungan saudara. Itu akan menjadikan saudara ketakutan. Mengapa orang hari-hari ini ketakutan? Karena dia dipenuhi dengan berita-berita negatif. Dia terus mencari terus berita negatif, mencari terus dengan berita negatif. Akhirnya menjadikan gelisah dia sendiri. Mau keluar pintu dia ketakutan, mau ketemu orang dia ketakutan, mau beli ini dia ketakutan, mau makan ini dia ketakutan, mau action ini dia ketakutan, bahkan mau tidur pun dia ketakutan. Bahkan dia takut sama diri dia sendiri. Bahkan ketika dia lihat tangan dia juga menjadi takut. Dan akhirnya orang meninggal bukan karena penyakit, tapi orang meninggal karena ketakutannya.
Ini sekedar contoh. Saya mau sampaikan buat saudara. Artinya, hati-hati dengan apa yang kita mau taruh di dalam diri kita. Informasi apa yang kita mau taruh. Seperti seorang kalau mendapatkan vonis penyakit kanker misalkan. Maka ketika dokter sudah memvonis dia dengan penyakit itu, maka perhatiannya akan diarahkan total kepada penyakit tersebut. Dia akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang penyakit itu dan mulai bertanya-tanya kepada orang-orang yang mengalami penyakit tersebut. Sehingga pada waktu dia sudah mengumpulkan datanya, dia bukannya gembira, malahan dia menjadi gelisah dan dia mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa perkataan firman Tuhan oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh kok nggak bekerja ya bagi kehidupan saya? Jawabannya adalah karena pikiran kita telah merenungkan hal-hal yang negatif. Kita telah menaruh pikiran yang salah di dalam pikiran kita. Kita telah menentukan apa yang kita mau taruh di pikiran kita. Di dalam Roma pada pasal 16 ayat 19b dikatakan begini, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik. Lihat kata-katanya, bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ayat ini memberi petunjuk, maksudnya adalah seharusnya kita lebih banyak mengkonsumsi, memikirkan, merenungkan kebaikan perkataan firman Tuhan itu di dalam pikirannya kita. Sebaliknya, kita harusnya bersih atau tidak terkonsentrasi kepada hal-hal yang negatif, kepada hal-hal yang jahat. Tetapi pada kenyataannya, dunia sudah membalik ini. Malahan kita menjadi bijaksana dengan apa yang jahat, yaitu cari tahu tentang hal-hal yang negatif terus-menerus. Sebaliknya, kita malahan bersih terhadap yang baik. Malas baca Alkitab, malas merenungkan firman Tuhan. Saudara, waktu seperti ini kita dirumahkan, justru harusnya kita menjadi bersih terhadap yang jahat, malahan bijaksana, lebih banyak kita mencari tahu tentang kebenaran firman Tuhan, dan itu akan menyukakan dan membuat kita bahagia luar biasa. Percayalah saudara. Berarti langkah yang pertama ini, kita harus menentukan pikiran kita. Kita harus menetapkan apa yang kita mau pikirkan. Jagai dengan pikiran yang benar untuk kita terlepas dari kemunafikan. Yang kedua langkahnya adalah mengizinkan adanya koreksi atau feedback. Gak enak memang. Feedback. Dikoreksi. Tapi koreksi justru untuk menguntungkan diri Anda loh saudara. Saya pernah pulang dari ibadah, naik mobil full, penuh mobil saya. Waktu sebelum PSBB masih jauh, di tahun 2018. Saya bawa mobil cukup kencang, di atas 100. Dalam perjalanan di jalan tol, rasanya tidak nyaman. Mungkin saya pikir, oh ini karena kondisinya muatan penuh. Turun tol, sampai di lampu merah, antrian, lalu kaca sebelah kiri, ada yang ketop, pengendara motor, dan pengendara motor itu memberitahukan kepada kami bahwa ban mobil saya yang bagian belakang sebelah kiri itu kempes. Lalu diinfokan seperti itu, saya jalan, kendaraan saya sedikit, saya berhenti di pinggir, lalu saya coba cek. Begitu saya lihat, ternyata ban kiri belakang saya itu anginnya sudah sangat-sangat hampir habis, saudara. Ada anginnya, tapi tipis, sudah mau habis. Saya berpikir, kalau seandainya saya tidak sadar dan saya teruskan, itu bisa membuat fatal dan celaka diri saya. Feedback justru menguntungkan diri saya. Terkadang saya tidak bisa melihat diri saya secara utuh. Perlu orang lain melihat diri saya. Sebenarnya kalau saudara, ada orang lain yang melihat diri Anda, itu menguntungkan sebenarnya buat Anda. Tapi cenderungnya kita adalah apa? Kita lebih gampang langsung emosi dan berkata, "Ini orang sirik nih sama saya nih. Mau koreksi saya, dia pasti iri nih sama saya." Kita langsung cenderung negatif seperti itu. Padahal banyak hal baik sebenarnya di dalam feedback. Mari kita lihat di dalam Galatia 2 ayat 14. Ini dikatakan oleh Paulus kepada Petrus. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas ini Petrus saudara ya, di hadapan mereka semua. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?
Nah, pernyataan Paulus ini kalau saya terjemahkan secara sederhananya begini. Jika engkau orang Kristen, hidupmu seperti orang dunia, bukan secara Kristen, bagaimanakah engkau dapat memaksa orang-orang dunia untuk menjadi Kristen? Saudara pengen ada orang lain jadi Kristen. Anda ingin pasangan Anda mungkin jadi Kristen. Tapi hidup Anda sendiri tidak menunjukkan sebagai seorang Kristen yang memiliki karakter yang sama seperti Yesus. Tidak menunjukkan Injil di dalam kehidupan Anda. Bagaimana pasangan Anda dapat diselamatkan? Bagaimana orang yang ada dekat Anda bisa diselamatkan? Kalau gaya hidup moralmu tidak beres. Kalau cara berpacaranmu tidak benar. Kalau cara hidupmu itu tidak baik. Bagaimana kau bisa mengajak orang lain untuk percaya Yesus sedangkan dirimu saja engkau jauh daripada kebenaran? Sorry to say, hipokrites. Itu kemunafikan. Tidak berintegritas. Oleh karena itu sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan buat saudara, saya mengasihi Anda, saya tidak menghakimi Anda, tapi saya mengasihi Anda. Saya ingin saudara dipulihkan, saya ingin Anda yaitu mengalami kemajuan. Ini feedback buat setiap kita. Makanya teguran Paulus ini menarik. Ketika Paulus menegur Petrus di depan umum loh saudara. Di hadapan orang-orang. Tentunya Petrus tidak nyaman ya. Betul nggak sih? Kalau Anda ditegur oleh orang lain, ditegur di hadapan orang lain, kira-kira Anda nyaman nggak? Dikritik seperti itu, nggak nyaman ya? Mungkin saja kita bisa marah. Petrus juga bisa. Dia bisa saja komplain sambil berkata, "Hei Paulus, kamu tuh masih rohaninya masih lebih jauh kecil dari saya. Saya ini murid Yesus, langsung ditunjuk oleh Tuhan Yesus." Bisa saja. Petrus berkata kepada Paulus, "Kamu tidak pernah ditunjuk langsung, saya yang ditunjuk langsung." Wah, hebat ya. Dan berbagai macam alasan untuk membela diri. Tapi Alkitab tidak menjelaskan bahwa Petrus membela diri. Alkitab tidak menjelaskan demikian. Saya percaya bahwa ketika Petrus ditegur oleh Paulus, reaksi atau respon daripada Petrus justru sebaliknya. Dia menyadari bahwa feedback ini adalah untuk keuntungan bagi diri dia. Dan ini menjadi menarik bahwa Petrus pernah punya pengalaman yang sama. Masih ingat pada waktu Petrus berkata sama Yesus, "Guru, murid-murid yang lain boleh lari meninggalkan engkau, tapi aku nih, Petrus, nehi semerekete kuts hutahi." Yang artinya, mereka semua boleh lari, tapi Petrus tidak akan pernah kabur. Petrus akan tetap bersama engkau, bahkan aku rela mati bagimu. Luar biasa ya, kebanggaannya Petrus dahsyat. Tapi tahu nggak, kebanggaan Petrus rontok pada waktu kapan? Pada waktu mendengar bunyi ayam berkokok. Pada waktu ayam berkokok, Petrus sadar, ya Tuhan, kebanggaan diri saya, rasa pedenya saya, ternyata akhirnya disadarkan, saya telah salah, saya telah melakukan hal yang keliru. Nah, disinilah yang perlu kita, Anda dan saya menjadi pelajaran. Petrus menyadari bahwa teguran daripada Paulus bukan untuk menjatuhkan dia, tapi teguran daripada Paulus seperti bunyi ayam berkokok. Menyadarkan dia bahwa dia telah salah dalam melangkah. Itulah yang membuat Petrus berubah. Itu yang membuat Petrus mengalami kemajuan. Dia menulis di dalam 1 Petrus 5, pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, kata Petrus seperti ini, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Berbeda sekali dengan tulisannya. Lihat, Petrus berubah justru karena teguran. Justru karena feedback itu. Dia rela ditegur. Justru itu membuat dia mengalami kemajuan. Justru itu mengalami peningkatan. Justru itu membuat Petrus menjadi pemimpin yang berbeda. Saya ajak saudara, ayo, izinkan, bila mana ada feedback, itu sesuatu yang baik untuk mengubahkan kita. Saya percaya kita akan mengalami kemajuan dari level kita yang sekarang hari ini. Ya, mungkin istri ditegur oleh suami. Suami juga bisa ditegur oleh istrinya. Anak-anak ditegur oleh orang tua. Orang tua juga jangan tertutup untuk diingatkan, diberikan feedback oleh anak-anaknya. Ini adalah satu kerjasama untuk kita lepas dari yang namanya kemunafikan. Karena di sekitar kita, di hidup kita, kita cenderung akan memakai topeng untuk menutupi kehidupan kita. Hari ini kita belajar hal yang luar biasa untuk kita jadi orang yang berintegritas. Langkah yang ketiga, penutup terakhir.
Yaitu dengan mengakui kelemahan kita. Artinya apa? Jujur. Kita perlu menjadi orang yang jujur. Kalau kita ada kelemahan, apa kita mengaku bahwa kita lemah? Kita menyadari kelemahan kita. Integritas itu dimulai dengan suatu kejujuran untuk mengakui kelemahan-kelemahan kita. Kemudian, kita minta Tuhan untuk menolong kita. Menjadi orang yang lemah bukan menjadi orang yang, ya sudahlah, memang saya begini orangnya. Ya mau bilang apa, memang sifat saya begini, saya nggak bisa berubah. Memang modelnya saya seperti ini orangnya. Bukan. Kita punya kelemahan, tetapi kita datang minta Tuhan tolong kita, agar Tuhan memberikan kemampuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Itulah saudara. Oleh karena itu, makanya kasih karunia Tuhan cukup. Untuk apa? Untuk memampukan kita dalam mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Dan mengubah kelemahan-kelemahan itu menjadi tempat di mana kita bersandar pada Tuhan selama-lamanya. Kelemahan bukan membuat kita malas-malasan, tapi kelemahan justru membuat kita semakin bersandar. Kita sadar bahwa kita punya kelemahan, itulah sebabnya kita perlu bersandar kepada Tuhan. Paulus menulis di dalam 2 Korintus 12, pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Perhatikan kata-katanya, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Garis bawahi kata-kata ini. Menyadari kelemahan akan membuat kita lepas dari kemunafikan. Gak ada orang yang kuat di segala area. Dia pasti ada kelemahannya. Betul ya? Sekuat-kuatnya orang, tetap dia punya kelemahan. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, Petrus memberikan bagian yang luar biasa. Kita harus jujur. Dan dia mengakui kejujuran akan kelemahan diri dia. Hamba-hamba Tuhan yang hebat adalah hamba-hamba Tuhan yang jujur dalam kehidupan dia. Anak-anak Tuhan yang hebat adalah anak Tuhan yang mau jujur juga di dalam kehidupannya. Kita perlu menjadi jujur. Kita perlu mengakui kelemahan kita. Justru dalam sebuah pernikahan adalah dua orang yang sama-sama memiliki kekurangan dan kelemahan. Tapi bukan untuk dihakimi, tapi untuk saling menguatkan dan saling menolong. Kita bisa jujur kepada pasangan, suami bisa jujur kepada pasangannya, yaitu istrinya. Istri bisa jujur kepada pasangannya, suaminya. Ketika rumah tangga di dalam kejujuran, mereka hidup di dalam integritas. Saya percaya rumah tangga itu menjadi kuat. Di dalam gereja, komunitas, juga ada di dalam kejujuran. Saya percaya gereja itu akan menjadi gereja yang kuat. Komunitas itu akan menjadi komunitas yang kuat. Dan ini menjadi penting buat kita, untuk kita lepas dari yang namanya topeng atau hipokrites yang kita bahas pada hari Minggu ini. Sejarah membuktikan, pada akhirnya, saudara, hidupnya Petrus bukan sebagai orang yang munafik, melainkan Petrus mati sebagai rasul yang berintegritas. Artinya, kita masih bisa diubahkan, kita masih bisa dipulihkan. Petrus banyak hal yang negatif, karakternya dia yang negatif. Tapi orang ini pun diubahkan Tuhan. Orang ini pun akhirnya bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apakah saudara berkata pada diri Anda, saya mungkin sulit untuk dipakai Tuhan? Saya sudah banyak kecemaran, saya sudah banyak melakukan kesalahan. Sebagai hamba Tuhan, saya berdiri hari ini, saya menyampaikan buat saudara. Kelemahan apapun yang ada pada kita, kita mau jujur di hadapan Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan akan mengubahkan kita. Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Hampiri Tuhan. Dan terbukti bahwa Petrus saja bisa berubah. Dia menjadi rasul yang memegang imannya sampai akhir hidupnya. Bahkan dia matinya tidak biasa. Dia disalib terbalik. Dan dia rela melakukan itu demi apa yang dia percayai, yaitu imannya di dalam Tuhan. Mari kita datang hari ini dengan rendah hati. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan memulihkan kita kembali. Kemunafikan yang selama ini mungkin kita jalani. Dosa-dosa yang kita anggap biasa. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Yang sebenarnya kita ada di gereja. Kita ngomongin firman. Kita bisa posting di media sosial kita kata-kata firman. Bahkan kita bisa mengucapkan selamat ulang tahun dengan perkataan firman. Dan kita setiap hari bisa berkata berkat firman Tuhan.
Tetapi pada prakteknya, kita jauh daripada firman Tuhan yang kita katakan. Artinya, kita hidup dalam kemunafikan. Pagi hari ini justru saya mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan Anda dan saya, mengingatkan setiap kita, ayo kita kembali kepada Tuhan. Ayo kita datang lagi sama Tuhan. Biarkan Tuhan melayakan kita untuk menjadi pemberita kabar baik. Untuk kita menjadi orang-orang yang memiliki integritas. Agar kita bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang efektif di setiap bidang dimanapun kita ditempatkan. Entah di marketplace, entah di rumah tangga, entah di bidang-bidang yang lain. Apapun itu. Bahkan di dalam dunia pelayanan pun kita perlu menjadi orang-orang yang berintegritas. Saya mengasihi saudara. Tuhan sangat, lebih lagi Tuhan mengasihi Anda. Untuk itu mari kita yang hari ini ingin dipulihkan. Datang pada Tuhan. Izinkan Tuhan memulihkan Anda. Izinkan Tuhan membaharui kehidupan Anda. Saya berdoa dari tempat saya berdiri hari ini. Izinkan Roh Kudus menjamah hidup Anda. Izinkan Tuhan mengubahkan kehidupan Anda. Izinkan Tuhan membaharui kehidupan Anda. Jangan biarkan setan memanipulasi. Jangan biarkan iblis membawa pikiran yang salah ke dalam pikiran Anda. Jangan biarkan iblis membuat hatimu keras, sehingga pada waktu ada seseorang yang memberitahukan jalan kebenaran, menginformasikan bahwa langkahmu telah salah, engkau dikeraskan untuk menolak teguran tersebut. Jangan biarkan iblis memanipulasi Anda, untuk Anda menjadi orang-orang yang tidak mau jujur menyadari kelemahan diri. Saya percaya bahwa Roh Kudus ada untuk mengingatkan kita. Roh Kudus ada untuk meneguhkan kita. Roh Kudus ada untuk menyadarkan kita. Renungkan akan kabar baik ini. Kasih Tuhan ada bersama dengan kita. Kebaikan Tuhan ada bersama dengan kita. Saya akan berdoa buat saudara. Saya mengasihi Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Kami berterima kasih buat kebenaran-Mu. Kami percaya bahwa kabar baik, kabar sukacita yang kami terima hari ini luar biasa. Aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan jamah mereka. Aku berdoa dari tempat aku berdiri saat ini. Lawatan Tuhan dicurahkan. Saat ini juga kuasa Tuhan menjamah mengurapi mereka. Kalau selama ini kami terbiasa untuk menjadi orang-orang yang tidak berintegritas, artinya menjadi orang yang memakai topeng, hipokrites, atau menjadi orang yang munafik. Kami tahu firman, kami tahu apa yang Tuhan ajarkan, tapi kami tidak mempraktekannya. Kami mengucapkannya, kami memperkatakannya, tapi kami tidak melakukannya. Hari ini kami disadarkan Tuhan, untuk kami tidak lagi menjadi orang-orang yang bergeser dari firman Tuhan. Kami mau mempraktekkan firman Tuhan itu. Kami mau mempraktekkan dalam kehidupan kami mau melakukannya. Aku mau lepaskan berkat ini dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka, lawatan Tuhan dicurahkan atas mereka, saat ini juga di rumah mereka. Roh Kudus jamah, satu persatu, lawat dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami diubahkan. Roh Kudus segarkan memori kami tentang segala kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan. Ingatkan kami kembali bahwa hidup ini hanya sementara. Kami tidak mau main-main dalam hidup ini. Kami tidak mau melangkah dalam hal yang salah. Ingatkan kami untuk kami bergerak di dalam damai sejahtera, bergerak di dalam konsep firman Tuhan, bukan di dalam konsep dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dimanapun anak-anak Tuhan ini berada, mengikuti siaran ini, mereka dijumpai, mereka diberkati, hidup mereka diubahkan. Tuhan Yesus, aku juga berdoa Tuhan, biarlah hari ini juga, di hari Minggu ini kami bersepakat terus berdoa buat setiap anak-anak Tuhan. Ketika mereka ada di rumah saja, di tempat mereka, di kota yang berbeda, di wilayah yang berbeda, aku berdoa mereka keadaan rumah mereka, orang-orang di dalamnya semuanya tetap sehat, tidak ada yang sakit-sakitan, menang atas segala virus. Bahkan kami melepaskan berkat bagi wilayah di mana kami berada, agar semuanya bebas dari virus berbahaya. Orang-orang tidak ketakutan hidupnya, tapi orang-orang sejahtera kehidupannya. Aku melepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan hadir, tercurah, memberkati, mengurapi. Yaitu juga Tuhan menjamah, yaitu setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buat bangsa kami ini, dari Papua sampai Aceh, Indonesia dalam lawatan Tuhan, Indonesia dalam berkat Tuhan. Indonesia dipulihkan, bisa melewati situasi ini, dan Indonesia keluar menjadi Indonesia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Aku juga berdoa Tuhan berkati para tim medis yang menangani, yaitu orang-orang sakit COVID-19.
Mereka sebagai garda terdepan diberikan kekuatan kesehatan, keluarga mereka juga dijagai. Hati mereka sejahtera, hati mereka sukacita. Mereka juga diproteksi, tidak akan terdampak virus berbahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan aku berdoa biar anak-anak Tuhan juga, mereka mengalami terobosan dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Aku berdoa bahwa ekonomi mereka tidak menjadi surut, dalam artian tidak menjadi kekurangan, tidak menjadi orang-orang yang berkesusahan. Karena firman Tuhan menjaminkan bahwa anak-anak Tuhan yang percaya pada Yesus, hidupnya bukan di bawah sejahtera, tapi hidupnya selalu di atas sejahtera. Kami melepaskan kuasa berkat ini bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa biarlah melalui pelayanan gereja kami, Zion Church of Christ ini, anak-anak Tuhan mengalami berkat, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Maka kami akan mengakhiri ibadah ini. Maka aku akan melepaskan berkat ini bagi setiap anak-anak Tuhan. Biar mereka menerima berkat ini, menjadi sukacita, menjadi kabar baik yang mereka pegang di dalam kehidupan mereka. Kekasih Kristus, arahkan hati kita. Aminkan berkat ini menjadi milik kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliah. Dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini. Merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat dan anugerah dari Bapa di surga. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus. Menyertai, mengurapi setiap kita mulai saat ini. Sampai nanti Tuhan datang menjemput Anda dan saya. Keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Dan doa saya, saudara tetap dalam sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.